Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Nahdlatul Muslimin, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester genap. Kali ini kita sudah masuki bab yang keempat, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Anak-anak bisa dilihat LKS-nya halaman 37. Di bab 4 ini yang akan kita pelajari yaitu mulai masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Namun pada pertemuan ini saya hanya membahas dua subbab yaitu masa kemerdekaan dan masa demokrasi parlementer. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sejarah kemerdekaan Indonesia, ini saya jelaskan mulai dari pendudukan Jepang di Indonesia, supaya anak-anak lebih memahami sejarah bagaimana perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua pada saat 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, ini dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia atau biasa disebut dengan Perang Asia Pasifik. Setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat dengan cepat, Jepang bisa menguasai negara-negara jajahan dari negara-negara Eropa, termasuk dari Belanda, Inggris, Portugis. Ini dengan mudah dapat dikuasai oleh Jepang. 11 Januari 1942, Jepang sudah mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, di Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. 1 pekan setelah mendaratnya Jepang di Jawa, pada tanggal 8 Maret 1942, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Maka sejak saat itu, kekuasaan atau penjajahan Indonesia beralih ke tangan Jepang. Tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku industri di negara Jepang. Tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai pertempuran Asia Pasifik. Posisi Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik. Kemudian untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Dokoritsu Jumbi Kosakai, dijanjikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945. Jadi janji Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia yang mana proklamasinya tanggal 24 Agustus 1945. Namun sebelum tanggal tersebut, Jepang sudah menyerah terhadap sekutu, yaitu dengan terjadinya peristiwa bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Selang 3 hari, tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua di Nagasaki. Dengan peristiwa tersebut, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang secara resminya baru ditandatangani tanggal 2 September 1945 di kapal Missouri, Teluk Tokyo. Ini adalah gambaran dari bom atom yang dijatuhkan Sekutu di Jepang. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu, sehingga di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Ketika terjadi vacuum of power, saat itulah dimanfaatkan para pejuang Indonesia untuk menentukan kemerdekaan. Sehingga para pemuda mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya peristiwa Rengas Danglock, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda, supaya Soekarno dan Hatta ini segera melaksanakan proklamasi
dan tidak terpengaruh oleh Jepang yang memberi janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan didampingi Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh nasional lainnya. 17 Agustus 1945 itu adalah hari Jumat dan bertepatan pada 8 Ramadan yang dilaksanakan di rumah dari Soekarno di Jalan Pagesangan Timur nomor 56. Setelah bangsa Indonesia melaksanakan proklamasi, Indonesia tidak serta-merta menjadi negara yang berdaulat. Untuk diakui sebagai negara, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu adanya wilayah, kemudian rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan juga pengakuan dari negara-negara lain. Di saat Indonesia sudah melaksanakan proklamasi, Sekutu dan Nica datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia lagi. Nah, di tahun ini, tahun 1945 sampai 1950, ini adalah masa-masa terberat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada melalui dua cara, yaitu konfrontasi senjata dan diplomasi. Ketika Sekutu dan Nica datang ke Indonesia, terjadi pertempuran-pertempuran di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian peristiwa di Hotel Yamato, Surabaya. Anak-anak bisa sambil dilihat LKS-nya halaman 50. Setelah terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Belanda, kemudian juga dilakukan diplomasi dengan Belanda, namun sering terjadi kegagalan karena Belanda ingin menguasai Indonesia atau Belanda mengingkari dari diplomasi tersebut. Pada akhirnya, dalam konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Hasil KMP ini yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi bentuknya negara serikat atau RIS. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat, Indonesia membayar hutang-hutang Hindia Belanda, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Ini adalah isi dari KMP. Kemudian yang kedua yaitu masa demokrasi parlementer, tahun 1949 sampai 1959. Anak-anak bisa dibuka LKS-nya halaman 61 sampai 63. Sesuai hasil KMP tadi, bahwasannya Belanda mengakui Indonesia sebagai RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, yang mana RIS ini mempunyai 7 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Ketika Soekarno menjadi presiden dari RIS, Republik Indonesia Serikat, dengan Perdana Menterinya Mohatta, di negara Republik Indonesia yang menjadi bagian dari RIS, ini presidennya Mr. As'ad. Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena masyarakat menghendaki kemerdekaan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi. Akhirnya terjadi pembahasan untuk kembali bersatu menjadi negara kesatuan. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, negara-negara bagian RIS bersatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada saat itu, konstitusi RIS tidak berlaku dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian di masa demokrasi parlementer ini terjadi kabinet jatuh bangun atau sering terjadinya pergantian kabinet. Ketika masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah, maka pemerintah dengan cepat akan mengganti kabinetnya. Yang bisa kita lihat dalam waktu 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ini yang dinamakan dengan kabinet jatuh bangun. Pemilu pertama di Indonesia dilakukan 2 tahap.
yaitu pada tahun 1955. Tahap pertama dilaksanakan 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kemudian tahap kedua dilaksanakan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun kenyataannya anggota konstituante hasil pemilu 1955 yang mulai sidang tahun 1956 tidak dapat merumuskan Undang-Undang Dasar sampai tahun 1958. Ketidakberhasilan dari anggota konstituante karena masing-masing anggota mementingkan kepentingan partainya dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Di samping itu, melihat situasi politik di Indonesia yang semakin buruk, pemerintahan daerah banyak yang melakukan pemberontakan karena sudah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang sibuk dengan urusannya sendiri. Ini terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah, seperti pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, rakyat Maluku Selatan, dan lain sebagainya. Akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yaitu pembubaran anggota konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Maka sejak dikeluarkannya dekret ini, maka UUDS tidak berlaku dan kita kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Sekian pertemuan untuk kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masa demokrasi terpimpin sampai masa reformasi. Untuk itu, saya mengharapkan anak-anak sebelum pertemuan selanjutnya, anak bisa membaca LKS-nya halaman 72 sampai selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.